Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Mi'raj Septiadi. NIM saya 21134014, kelas BKI 3D, dosen pengampu Nina Fitriani MPD, mata kuliah Psikologi Kepribadian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dari Carl Rogers. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori dari Carl Rogers. Siapa sih itu Carl Rogers? Yuk teman-teman disimak penjelasannya. Pertama, kita akan mengenal biografi Carl Rogers. Biografi Carl Rogers. Carl Rogers lahir 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, pinggiran Chicago, anak keempat dari 6 bersaudara. Ayahnya adalah seorang insinyur sipil yang sukses dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga dan penganut Kristen yang taat. Pendidikannya dimulai di kelas 2 karena ia sudah bisa membaca sebelum masuk TK. Ketika Carl berusia 12 tahun, keluarganya pindah ke daerah peternakan sekitar 30 mil sebelah barat Chicago. Dan disinilah ia menghabiskan masa remajanya, dengan pendidikan yang ketat dan banyak tugas yang harus dia selesaikan. Carl menjadi remaja yang agak terisolasi, tetapi mandiri dan memiliki disiplin diri yang kuat. Selanjutnya, bagaimana pandangan manusia menurut Carl Rogers? Manusia menurut Carl Rogers. Rogers menunjukkan kepercayaan yang mendalam kepada manusia. Ia memandang manusia tersosialisasi dan bergerak ke depan, berjuang untuk berfungsi penuh serta memiliki kebaikan. Manusia pada dasarnya dapat dipercayai, kooperatif, dan konstruktif. Tidak perlu melakukan pengendalian terhadap dorongan-dorongan agresif yang dimilikinya. Rogers mempunyai pandangan bahwa tingkah laku manusia dapat dipahami dari pengalaman subjektif mereka terhadap realitas. Subjective experience of reality. Asumsi Rogers tentang manusia. Asumsi Rogers tentang manusia adalah bahwa manusia itu bebas, rasional, utuh, mudah berubah, subjektif, proaktif, tetapi juga heterostatis dan sulit dipahami. Rogers percaya dan optimis dengan sifat alami manusia. Dia meyakini bahwa dorongan paling besar pada manusia adalah aktualisasi diri, yaitu memelihara, menegakkan, mempertahankan diri, serta meningkatkan diri, dengan memberikan kesempatan individu untuk berkembang dalam gerak maju dan memiliki cara untuk menyesuaikan diri. Baik, selanjutnya kita beralih ke teori Carl Rogers. Konsep utama teori berpusat pada pribadi. Teori Rogers didasarkan pada pengalaman selama bertahun-tahun dalam menangani klien-kliennya. Dalam hal ini, ia memiliki kesamaan ini dengan Freud, sama-sama kaya dan matang dengan teori dan pengalaman. Yang berbeda dengan Freud adalah dalam pandangannya terhadap manusia. Rogers melihat manusia pada dasarnya baik atau sehat, tidak buruk atau sakit. Dengan kata lain, ia melihat kesehatan mental sebagai kemajuan kehidupan normal. Dan ia melihat penyakit mental, kriminalitas, dan masalah-masalah manusia lainnya sebagai distorsi dari kecenderungan alamiah. Penerapan teori berpusat pada diri dalam konseling. Carl Rogers terkenal karena kontribusinya terhadap terapi. Terapinya telah melalui beberapa perubahan nama sepanjang jalan. Dia awalnya disebut itu non-direktif karena ia merasa bahwa terapis tidak boleh mengarahkan klien, melainkan berada di sana untuk klien sementara mengarahkan klien kemajuan terapi. Ketika ia menjadi lebih berpengalaman, ia menyadari bahwa sebagai non-direktif seperti dirinya, ia masih dipengaruhi oleh kliennya sangat non-direktiveness. Dengan kata lain, klien melihat
terapis untuk bimbingan dan akan memukakannya bahkan ketika terapis tidak mencoba untuk membimbing. Jadi ia berganti nama menjadi berpusat pada klien. Baik, selanjutnya ada 5 teori penting dari Carl Rogers. Yang pertama, self-actualization. Rogers percaya bahwa semua orang memiliki kebutuhan yang melekat untuk tumbuh dan mencapai potensi mereka. Kebutuhan untuk mencapai aktualisasi diri ini, menurutnya adalah salah satu motif utama yang mendorong perilaku. Yang kedua, unconditional positive regard. Agar psikoterapi berhasil, Rogers menyarankan sangat penting bagi terapis untuk memberikan unconditional positive regard kepada klien. Ini berarti bahwa terapis menerima klien apa adanya dan memungkinkan mereka untuk mengekspresikan perasaan positif dan negatif tanpa penilaian atau celaan. Yang ketiga, the fully functioning person. Rogers menyarankan bahwa orang-orang yang terus berusaha untuk memenuhi kecenderungan aktualisasi, mereka bisa menjadi apa yang dia sebut sebagai berfungsi penuh. Orang yang berfungsi penuh adalah orang yang benar-benar kongruen dan hidup pada saat ini. Seperti banyak aspek lain dari teorinya, unconditional positive regard memainkan peran penting dalam fully functioning, mengembangkan fungsi penuh. Mereka yang menerima dukungan dan cinta yang tidak menghakimi dapat mengembangkan harga diri dan kepercayaan diri untuk menjadi orang terbaik yang mereka bisa dan memenuhi potensi penuh mereka. Yang keempat, congruence. Rogers juga menyarankan bahwa orang cenderung memiliki konsep diri ideal mereka. Masalahnya adalah citra kita tentang siapa kita seharusnya tidak selalu sesuai dengan persepsi kita tentang siapa kita hari ini. Ketika citra diri kita tidak sejalan dengan diri ideal kita berada dalam keadaan inkongruensi. Rogers percaya bahwa dengan menerima penghargaan positif tanpa syarat dan mengajar aktualisasi diri, bagaimanapun orang bisa mendekati mencapai keadaan kongruensi. Yang kelima, development of the self. Rogers percaya bahwa pembentukan konsep diri yang sehat adalah proses berkelanjutan yang dibentuk oleh pengalaman hidup seseorang. Orang dengan rasa percaya diri yang stabil cenderung memiliki kepercayaan diri yang lebih besar dan mengatasi tantangan hidup secara lebih efektif. Rogers menyarankan bahwa konsep diri mulai berkembang selama masa kanak-kanak dan sangat dipengaruhi oleh pola asuh. Orang tua yang menawarkan cinta dan penghargaan tanpa syarat kepada anak-anak, mereka lebih mungkin untuk menumbuhkan konsep diri yang sehat. Anak-anak yang merasa bahwa mereka harus mendapatkan cinta orang tua mereka mungkin akan berakhir dengan harga diri yang rendah dan perasaan tidak berharga.